Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Supremasi hukum tidak akan berwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Surjono Swekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan kebudayaan. Yang B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan antara lain mengatur lalu lintas, memberantas gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat, dan sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan. Kepolisian RI juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Angkatan Laut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang memasuki KTP untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Terus melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka. Mengadakan penghentian penyelidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 antara lain: 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Perlindungan kepentingan umum. 3. Penegakan hak asasi manusia. 4. Pemberantasan KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, antara lain: 1. Bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam manapun di luar pengadilan. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. 5. Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat
diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kalau peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Kalau pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava, nomor absen 4, kelas 12 TFL 3. Ingin menjelaskan peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang berupa fee konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas dari advokat yang pertama yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, sangkalan, memberi pembuktian, atau diputuskan perkaranya. 2 yaitu membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh menturbalikan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya main bebas. Terus hak advokat yang pertama yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara dalam sidang pengadilan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Yang ketiga yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang keempat yaitu advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya. Dan yang terakhir yaitu advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Kewajiban yang harus dipatuhi seorang advokat yang pertama yaitu advokat menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas profesinya. Dan yang terakhir yaitu advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama mengaku jabatan. Terus peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dibentuk berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2002. Tujuan dibentuk KPK untuk mengatasi dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas antara lain 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan wewenang KPK yaitu 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar hukum? Yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua, tidak mau belajar, dan tidak mau beribadah. 2. Contoh dalam lingkungan sekolah. 1. Tidak mengikuti upacara bendera, bolos sekolah, dan tidak tertib di kelas. Yang terakhir, dalam lingkungan masyarakat. 1. Mengganggu ketertiban masyarakat. 2. Membuang sampah
tidak pada tempatnya. 3. Berjudi dan mabuk-mabukan. 2. Macam-macam sanksi atau atas pelanggaran hukum. Macam-macam hukum menurut pasal 10 KUHP. A. Hukuman pokok yang terdiri dari 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara yang terdiri atas A. Hukuman seumur hidup. B. Hukuman sementara. C. Hukuman kurungan. D. Hukuman denda atau sebagai pengganti hukuman kurungan. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Terakhir, macam-macam sanksi. A. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum bersumber dari negara melalui lembaga-lembaga peradilan. B. Sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan bersumber dari masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan maupun diusir dari lingkungan masyarakat. Dan C. Sanksi psikologis, yaitu sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum selama hidupnya, ia akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Nama saya Fadil Dulkai di kelas 12 3. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang bertujuan mengatur pergaulan hidup. Lembaga yang berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. 2. Pengertian pelindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, pelindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga negara dan swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, pelindungan hukum segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi harga negara asalnya agar hukum-hukumnya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satu, pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila mengandung unsur berikut, yaitu adanya pelindungan dari pemerintah, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga negara, adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Contoh pelindungan hukum terhadap konsumen diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, yaitu hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak paten, dan hak pelindungan varietas tanaman. Dan